Sekretaris Badan Karantina Pertanian, dan Jabat Koordinator Fungsional. Acara yang terakhir adalah sesi foto bersama. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Selamat Mutando, kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah pada siang hari ini saya menjalankan acara salam dan bagi yang muslim mohon untuk dapat menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan lana wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'zimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada siang hari ini kami menyelenggarakan acara launching dokumen sistem manajemen terintegrasi Balai Besar Standar Karantina Pertanian. Angkatlah kepada kami keberkahan dan kelancaran acara pada siang ini, ya Allah. Allahumma inna as'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqaratil maut wa najjatan minan nar wa min al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas baik Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Masuk pada acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Balai Besar Standar Karantina Pertanian kepada Bapak Dr. Iwan Suyanto MSI PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Insinyur Sumaryana selaku Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Yang kami hormati Bapak Insinyur Winarhati Bintang selaku bos dari Ibu Buyan Dwi Haryani yang bulan saat ini mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama di Ciawi. Yang kami hormati Bapak Sutresno dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Kepala Bidang Pelayanan Ujian, Kepala Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium, Kepala Bagian serta Data Struktural dan Fungsional lingkup Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian tamu undangan manajemen laboratorium dari Balai Uji Karantina Pertanian dari BPKP Soekarno Hatta, manajemen dari BPKP Tanjung Priok,
serta dari manajemen BKP kelas 2 Cilegon serta Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan launching dokumen sistem manajemen terintegrasi lingkup Balai Besar Uji Standar Badan Pertanian. Sistem manajemen terintegrasi ini merupakan integrasi dari sistem yang telah diadopsi oleh BPKP, di antara adalah ISO IC SNI 17025, kemudian yang kedua SNI 17043 tahun 2016, kemudian ketiga SNI ISO 37001 2016, yang keempat adalah ISO 9001 2015, serta terintegrasi dengan standar pelayanan publik, kemudian SPIP maupun zona integritas. Bapak Ibu, ini merupakan momen yang sangat penting bagi kita, terutama di saat kita semua ingin menjadikan pelayanan sebagai satu contoh dari tugas pokok dan fungsi kita dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkhusus lingkup adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan pengujian yang paling tetap, bisa memberikan kepuasan kepada anak kita. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menjadikan karantina sebagai salah satu pengukur dalam pencegahan masuk dalam tersebarnya penyakit hewan maupun organisme bertumbuhan, serta dari masuk dan tersebarnya pakan maupun pangan yang kurang sehat dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada Krisna sekaligus Sudadi yang telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, ya tentunya tidak lepas dari arahan dan mungkin pimpinan dari khusus Bapak Ismail tadi. Kami terima kasih. Sekaligus kita berharap bahwa kalau ini kondisi sistem dan nanti kita akan segera laksanakan juga surveillance tempatnya ISO yang diawali dengan nanti surveillance ISO 17043 17025, kemudian selanjutnya adalah ISO 37001 dan ISO 9001 yang kebetulan oleh sertifikasi yang sama. Dan yang terakhir mungkin nanti di akhir tahun kita juga akan melakukan surveillance datang SNI ISO 17043. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terakhir mungkin kami berharap dan bermohon kiranya nanti Bapak Badan berkenan untuk melaunching secara resmi dokumen sistem manajemen integrasi di BPKP, sekaligus bisa menjadikan sistem ini bagian dari terpisahkan dari sistem integrasi yang ada di Badan. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Sekretaris Badan Karantina Pertanian kepada Bapak Insinyur Wisnu Haryana. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati para Balai Besar Uji Standar, yang saya hormati para Balai Besar Karantina Pertanian, yang saya hormati para Balai Besar ya, saya hormati para Balai Citra dan yang saya hormati para pendengar kelas 2
yang saya hormati Pak Pak Sutrisno, struktural itu dari besar standar kawan-kawan yang ada pada pusat semuanya. Pertama-tama tentulah marilah kita panjatkan di kesempatan yang tinggi kita masih memberikan kesempatan sehingga kita bisa berpikir bisa istana di dalam rangka konsekuensi untuk sistem manajemen terintegrasi dari besar di standar. Pak Srianto yang saya hormati, telah kami menyampaikan apresiasi penghargaan yang sebesar-besarnya pada kawan-kawan dari standar ini yang mana telah mendahului, mempelopori, mengintegrasikan sistem yang ada di standar ini. Alhamdulillah ini telah selesai tentunya. Dan mudah-mudahan hal ini dapat diikuti. Sejak ini dapat diikuti oleh kawan-kawan lain di PT di seluruh Indonesia ini. Yang begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya di Badan Karantina Pertanian sendiri pertemuan integrasi ini sudah kita buat, sudah menjadi pedoman sejak tahun 2017. Namun memang belum selengkap ataupun belum seperti yang dari standar ini integrasikan. Karena memang kami di kantor pusat dan memang ini digunakan untuk seluruh sementara yang paling lengkap untuk yaitu di bagian standar. Jadi selain apa namanya integrasi. Sebenarnya kalau kita bicara 9 pusat, ini di Badan Karantina Pertanian memang sudah membuat sistem yang multi site. Jadi kita membuat 9 pusat untuk pelayanan sertifikasi itu sudah berlaku untuk semua PT. Memang agak sedikit berbeda untuk kali uji standar, kali besar uji standar dan kali uji terapkan. Kalau kita semua sama. Dan alhamdulillah di kesempatan siang ini kita melihat semua bahwa di kali besar standar ini sudah merupakan sistem yang terintegrasi. Standar ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, memang saat ini kita selalu mendengungkan bagaimana kita dapat melayani sertifikasi khususnya karena memang produk dari Badan Karantina Pertanian ini adalah sertifikasi ini dengan baik dan memberikan layanan prima. Inilah salah satu bentuk bagaimana kita bisa menciptakan layanan prima yaitu memanfaatkan sistem manajemen. Jadi kalau kita bicara layanan prima, Bapak Ibu, ini saya maju PT juga kalau kita bicara layanan prima itu Pak. Jadi ketika pengguna jasa itu meminta kepuasannya dengan angka 8, kalau yang kita sudah melayani prima ya kita jangan memberikan angka 8, kita memberikan angka 9. Di layanan prima itu melebihi dari apa yang diminta oleh pengguna jasa. Seperti di bagian standar ini kalau layanan prima Pak Srianto dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana sistem manajemen terintegrasi ini sudah selesai prima,
tapi tadi sudah disampaikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama sistem ini akan diuji dengan adanya reakreditasi untuk ISO SNI 17025. Disitulah nanti kalau memang reakreditasi itu telah dilaksanakan, audit itu sudah dilaksanakan, dan itu ada penyempurnaan dokumen, barulah kita merasa lega bahwa sistem yang kita buat ini itu sudah diakui dan sudah bisa digunakan. Untuk itu, kawan-kawan di Balai Besar Istana ini, kita mohon bersama-sama bahwa sistem ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerjasama kita di dalam ini dengan baik. Kalau kita sudah mengetahui, maka biasanya ini pasti kami mudah-mudahan tidak terjadi di sana ini. Kawan-kawan yang menangani sistem ini hanya kawan-kawan tertentu saja biasanya, karena saya sudah biasa menangani ini juga. Ini harapannya dengan sistem integrasi ini tidak hanya tertentu saja, tapi semua kawan-kawan ini harus paham dengan sistem ini. Kita sudah capek-capek membuat suatu sistem yang terintegrasi, mudahnya pekerjaan kita menjadi efektif, efisien, tapi kita tidak mensosialisasikan dengan baik, tidak hanya di atas kertas saja. Sistem ini untuk kita terapkan sama-sama. Memang kawan-kawan di Balai Istana ini luar biasa, karena saya melihat di sini ini ada tambahan-tambahan. Kawan dari BPT ada Mas Laryu yang masih seger, dan kemarin juga kawan ini juga ikut menyusun sistem yang terintegrasi kebaran sekarang. Tapi mudah-mudahan dengan pertamanya kawan di Balai Istana ini akan menambah dari sana. Karena memang inilah menjadi sentral laboratoriumnya pada karantina pertanian, karena sebagai laboratorium rujukan di sini. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa di standar ini. Mudah-mudahan sistem terintegrasi ini dapat diikuti oleh kawan-kawan yang lain, dan salah satu fungsinya dari uji standar juga mempunyai kewajiban untuk membina PT terkait dengan sistem ini. Ya, nanti silahkan kita ikut mensosialisasikan di PT, dan barangkali ya, kita mempunyai target. Kalau sekarang ini sudah dari uji standar, ya tahun 2022 paling lama semua OPD sudah mempunyai sistem terintegrasi. Ya, jadi yang menurut saya kalau sekarang tahun 2021 2022 lah, 2022 itu harus sudah semua di UPD ini sudah sistem manajemennya sudah terintegrasi. Karena memang agak sulit memang ketika kita bicara sistem terintegrasi ini yang terkait dengan aturan-aturan atau dokumen yang ada dasarnya yang diterapkan di komunitas SPIP, SPP dan SIP. Tapi untuk kawan-kawan karantina saya kira tidak ada kendala, karena itu sudah familiar, sudah terbiasa. Tapi saya mengingatkan ini Pak Sianto, yang ada di UPT ini saya juga mengalami juga dengan adanya sistem yang terintegrasi, khususnya untuk 9001, 37001, 2016. Ini agak terlupakan untuk SPI-nya dan SPP-nya.
Jadi SPP itu kalau tidak salah setiap 3 tahun evaluasi kembali masih relevan atau tidak, dan itu ditetapkan kembali. Tapi karena kemarin gencar-gencarnya kita menangani sistem 01 yang paling dalam itu kawan-kawan agak terlupakan. Walaupun sekali lagi walaupun kita mempunyai 91 dan 001 itu sebetulnya SPIP maupun SPP-nya itu sudah bisa tercover atau diambil dari dunia. Tapi itu hal yang lain, sehingga kawan-kawan ini ataupun di pusat kita sudah membuat sistem yang terintegrasi karena itu kita semua. Jadi satu kali kita bekerja untuk semua sistem bisa tercover semuanya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutan dan masukannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masuk pada acara yang keempat adalah acara inti, yaitu presentasi aksi perubahan oleh Ibu Krisna Harniati, SSI MUI. Kepada Ibu Krisna, kami persilakan. Ya. Ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang diinvestasi hari ini, Bapak yang berdebat kemudian Bapak narasumber akan seminar dari MN selaku coach, teman-teman pejabat struktural eselon 4, eselon 3, lingkup Kemensan ada kebetulan tadi di sini juga. Kalau kita bertanya, serta teman-teman fungsional laboratorium karantina hewan tumbuhan dan cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tibalah waktunya untuk saya terutama sebagai siswa dari pelatihan kepemimpinan administrator untuk bisa mempresentasikan hasil aksi perubahan yang telah kita laksanakan. Kurang lebih kita diberi waktu 2 bulan, jadi dalam 1,5 bulan alhamdulillah sudah kita susun. Jadi sistem manajemen integrasi ini merupakan hasil dari pelaksanaan aksi perubahan yang menjadi tugas saya selaku peserta dalam kegiatan tersebut dengan judul pelaksanaan integrasi dokumen sistem manajemen SNI ISO 37001-2016, SNI ISO IC 17025-2017, SNI ISO IC 17043-2010, kemudian SNI ISO 9001-2015 yang diharmonisasikan dengan prosedur SPIP, SPP, dan ZI dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan sistem manajemen untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Jadi sebagaimana yang menjadi dasar dari penyusunan ini, bahwa isu dalam pelayanan itu menjadi isu yang kita sebagai instansi pelayanan publik dituntut
selalu meningkatkan diri dalam hal peningkatan pelayanan publik tersebut. Nah, organisasi pemerintah atau instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik tersebut dalam rangka mendukung peningkatan tersebut melakukan adopsi beberapa standar ISO, maksud saya, kemudian juga selain itu instansi pemerintah juga dituntut untuk menerapkan begitu banyak peraturan atau undang-undangan pedoman yang dikeluarkan internal dari Kementan maupun dari kementerian lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dalam pelaksanaan yang begitu banyak, setiap tahunnya selalu bertambah, tentu saja pada akhirnya kita berada pada satu titik di mana dengan banyaknya standar atau peraturan tersebut tidak mungkin kita jalankan semua sendiri-sendiri. Di tahun 2007 sampai dengan 2020, BPUSKP telah mengadopsi total ada 4 sistem manajemen mutu yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kita juga atas amanat dari kementerian melaksanakan prinsip-prinsip dari SPP, ZI, dan SPIP. Integrasi ini dibuat dalam rangka kita mengefisienkan sejumlah standar-standar tersebut karena trennya ke depan adopsi itu akan semakin banyak. Kita akan lebih banyak dituntut lagi untuk mengadopsi banyak standar yang tentunya ujungnya adalah untuk peningkatan pelayanan publik. Sistem manajemen terintegrasi ini merupakan sistem yang mengintegrasikan semua sistem dan proses organisasi dalam satu kerangka lengkap yang memungkinkan organisasi untuk bekerja sebagai satu kesatuan dengan tujuan terintegrasi. Nah, kali ini yang disusun kita coba memadukan semua unsur tersebut yang tadi ada total 7. Kemudian ditambah lagi kita coba linkkan dengan SOP yang memang sudah ada di awal yang sudah kita mulai terapkan di tahun 2010. Pada saat ini 2010 kita coba linkkan dengan apa supaya seluruh aspek aktivitas yang ada di BPUSKP itu bisa link menjadi satu dokumen yang kita kenal dengan dokumen sistem manajemen integrasi. Tentu saja prinsip yang kita pegang adalah selaras dan saling melengkapi. Karena seluruh pedoman, seluruh standar tersebut tidak boleh berjalan tumpang tindih, tapi harus kita harmonisasikan. Karena semua adalah amanat untuk dilaksanakan. Lanjut. Kunci utama dalam penyusunan integrated management system yang pertama adalah acuan silang pada seluruh level dokumen. Ini yang seringkali terlupa untuk dilakukan ketika kita melakukan integrasi dokumen mutu. Karena apa? Ketika kita mengintegrasikan tidak boleh ada klausul yang ketiga. Kalau kita tidak membuat acuan silang pada seluruh dokumen, maka bisa dipastikan akan masih terdapat duplikasi atau hilangnya klausul-klausul yang seharusnya dalam integrasi tidak boleh menghilangkan klausul-klausul tersebut. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah SK penambahan fungsi. Ketika kita menerapkan standar, maka kita tidak membuat rumah sendiri. Standar yang kita adopsi harus berada di dalam sama dengan rumah kita secara struktur yang legal ya, artinya yang memang sudah ada sebelumnya. SK penambahan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan sistem itu selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kita di dalam organisasi di mana kita bekerja. Saya berikan contoh. Untuk Kepala BPUSKP dalam hal ini, dalam penerapan sistem manajemen integrasi, beliau bertindak sebagai pelaksana fungsi manajer puncak dan pelaksana fungsi pengarah. Manajer puncak untuk penerapan ISO 9001, 17025, dan 17043. Sedangkan untuk pengarah untuk fungsi 37001. Kemudian Kepala Bagian Umum. Kepala Bagian Umum selain tugas dan fungsinya sehari-hari, beliau juga sebagai pelaksana manajer administrasi dan penanggung jawab teknis sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian KBPP sebagai pelaksana fungsi manajer teknis dan koordinator penyiap contoh uji. Dan yang keempat, saya sendiri KBPML bertindak sebagai manajer mutu, koordinator PIP, dan koordinator kepatuhan.
dari rangkaian penyusunan sistem manajemen integrasi, kita tidak boleh lupa bahwa dengan adanya integrasi sekian banyak dokumen, tentunya kita membutuhkan ini, alur kewenangan, pola koordinasi, mekanisme, dan alur pelayanan publik BPUSKP untuk bisa menjelaskan sebetulnya di mana letak standar-standar tersebut, siapa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Ini semua tergambar dari matriks ini atau dari alur ini. Kalau kita bisa perhatikan, di situ bahwa BPUSKP terkait dengan pelayanan publik melaksanakan pelayanan yang pertama pelayanan pengujian, pelayanan bimbingan teknis, dan pelayanan penyelenggaraan uji profisiensi. Alurnya terlihat di situ, dan di situ pula terlihat adanya kotak-kotak yang bergaris merah ini artinya ISO 9001, yang dia ada irisannya dengan ISO 17025-2017. Seperti ini. Kemudian, di mana letaknya 17043 penyelenggara uji profisiensi? Letaknya ada di dalam lab ini selaku penyiapan contoh uji PUP. Nah, untuk merangkai pelayanan publik ini agar menjadi lebih baik dan berkinerja, kita mengadopsi SNI ISO 37001-2016 atau Sistem Manajemen Audit Penguapan yang dia letaknya melingkari seluruh pelayanan kita di sini. Nah, di luar ini yang putus-putus berwarna putih ini merupakan pengawasan SMI secara total. Yang tentunya ini adalah tanggung jawab dari Kepala Balai ya selaku organisasi BPUSKP. Lanjut. Di awal kita punya 4 set dokumen, yaitu dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium 17025, kemudian Sistem Manajemen Mutu 17043, kemudian Sistem Manajemen Pelayanan Publik, dan yang terakhir kita punya SOP yang sudah berjalan sejak 2010. Integrasi ini kita lakukan untuk kita menghasilkan satu set dokumen. Mengintegrasikan bukan hanya berarti menumpuk dokumen dari 3, dari 4 menjadi 1. Tapi kita bagaimana mengefisienkan dokumen tersebut agar menjadi lebih sederhana, tidak terjadi tumpang tindih, sehingga nantinya sasaran mutunya juga menjadi lebih fokus. Berikut dari yang sudah dihasilkan dari panduan mutu. Di awal itu total ada 33 klausul. Setelah ada SNI, semuanya digabung jadi 10, sehingga efisiensinya cukup besar, 70%. Prosedur kerja juga seperti itu. Tadinya di awal 85, kemudian jadi 58. Karena apa? Ternyata antar standar itu banyak sekali prosedur kerja yang sebetulnya sama, gitu loh. Tapi selama ini dilaksanakan duplikasi. Kadang beda hanya kolomnya saja, karena sebetulnya hampir sama. Ini yang coba kita buat di SMI ini, sehingga ada efisiensi sekitar 32%. Form juga seperti itu. Tadinya ada 235 form, sekarang kita hanya 179 form. Instruksi kerja khusus dari 52 menjadi 51. Dan SOP, ini yang agak signifikan nih. SOP kita 157 jadi 92. Kenapa begitu banyak? Karena SOP yang terkait dengan sisi manajemen itu sudah kita hilangkan semua. Jadi di mana itu sudah diatur dalam sisi manajemen, itu tidak lagi diatur dalam SOP. Jadi tidak ada lagi duplikasi prosedur. Sebagai wujud penerapan, pertama dari SMI ini, kita akan melakukan pendaftaran reakreditasi yang akan sekaligus mengajukan penambahan ruang lingkup akreditasi. Insya Allah nanti tanggal 12 Juni. Jadi kami laporkan Pak Ses bahwa kita akan mengusulkan juga penambahan ruang lingkup akreditasi ini untuk deteksi kandungan aflatoksin pada komoditas kacang tanah. Kemudian identifikasi Dismicocus neobrevipes dan brevipes. Pengujian deteksi Clavibator michiganensis, subspesies michiganensis atau CMM pada benih tomat dengan metode PCR. Dan yang terakhir adalah deteksi spesies ayam, babi, dan sapi untuk di tanggal 12 Juni. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah bisa direakreditasi. Lanjut. Untuk mempermudah bagi Bapak Ibu, terutama dalam tingkatan manajer,
untuk melaksanakan SME ini, kita sudah buat yang namanya matriks kewenangan dan tanggung jawab dalam hubungan SME. Jadi kepala balai contohnya, klausul apa saja yang menjadi tanggung jawab beliau itu sudah terpampang di sini. Ini saya buat lebih ringkas. Yang kabar umum seperti itu, klausul apa saja yang harus menjadi klausul beliau. Ini sudah bisa menggait Bapak Ibu sekalian nanti dalam penerapannya. Tinggal itu saja mana yang menjadi tanggung jawab itu semua yang dituliskan di dalam klausul KBPP dan KBPLL. Karena ini integrasi, beberapa dulu contoh 17.025 yang tidak menjadi tanggung jawab bagian umum bisa jadi diintegrasi ini menjadi tanggung jawab. Karena apa? Karena ada link antara pelayanan dan pengujian. Jadi nanti ini silahkan diteliti kembali untuk sebagai pedoman pada saat nanti penerapan. Lanjut, Mas. Manfaat yang bisa kita ambil, yang pertama dari penerapan SMI, yang pertama adalah peningkatan kinerja tentu saja. Karena semuanya menjadi lebih sederhana. Mudah-mudahan ini mampu meningkatkan motivasi teman-teman semua di sini untuk artinya melaksanakan penerapan sistem tersebut. Optimali proses, sudah pasti penghematan sumber daya. Selama ini kita melaksanakan audit internal total dalam 1 tahun. Audit internal 3 kali. Namun, semua itu dapat berjalan dengan baik apabila yang pertama harus ada komitmen bersama dari pimpinan, dari teman-teman semua untuk melaksanakan ini. Kedua, mudah-mudahan SME ini mampu meningkatkan sinergitas antar bidang dan bagian lingkup BPUSKP. Karena satu saja bidang atau bagian tidak berjalan, maka integrasi ini tidak akan berjalan. Dukungan sumber daya, komunikasi efektif tentu saja. Karena yang namanya sistem manajemen itu adalah dinamis. Keterbukaan itu perlu dijaga, karena disitulah masukan dan kritikan itu menjadi perbaikan bagi sistem manajemen terintegrasi tersebut. Penyusunan SMI ini merupakan aksi perubahan saya untuk jangka pendek, yaitu 2 bulan kita menyusun SMI. Untuk jangka menengah, insya Allah dalam waktu 6 bulan, kita mencoba digitalisasi SMI. Artinya, akan ada aplikasi yang coba kita terapkan. Kemarin saya ini kemarin itu ingin untuk audit internal kita coba digitalisasi klausul tersebut, kita bisa buatkan aplikasinya. Nanti itu akan terus seiring dengan kita melakukan pemutahiran pada aplikasi kita. Nah, untuk jangka panjang, untuk 1 tahun ke depan, tentunya kita akan tetap tularkan dengan bupati lain melalui kegiatan BIMTEK. Mudah-mudahan nanti BIMTEK ini bisa menjawab apa yang diharapkan oleh Bapak Sesban tadi 2022. Teman-teman bisa semua menerapkan sistem manajemen integrasi tersebut. Demikian. Demikian, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya paparkan mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih atas support, dukungan dari Bapak Kepala Balai, Bapak Sesban, Bapak mentor, serta teman-teman semua, baik efektif, rekan-rekan di kelas, dan yang memang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dokumen sistem manajemen terintegrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam mengharmonisasikan sistem manajemen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang pasti akan selalu berkembang setiap tahunnya sehingga mampu memperkuat kinerja organisasi BPUSKP dalam mewujudkan BPUSKP sebagai instansi pemerintah yang profesional, baik, bersih, transparan, dan akuntabel. BPUSKP never stop improving. Semangat! Dengan mengintegrasikan keempat sistem tersebut ke dalam sistem manajemen terintegrasi, pelaksanaan fungsi instansi menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan penelusuran dokumen serta mencegah adanya duplikasi pekerjaan karena perbedaan dokumen. Harapan kami, dengan semakin sederhananya dokumen sistem manajemen terintegrasi ini, penerapan sistem manajemen menjadi lebih mudah, terarah, dan mampu memelihara motivasi pegawai dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik BPUSKP. Terima kasih atas komitmen Ibu Krisna untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan BPUSKP. Bravo BPUSKP. Dari teman-teman jabat struktural di lingkup BPUS, teman-teman fungsional, saya hormati dan juga Pak Trisno, yang satu PKN. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena siang ini kita masih diberikan nikmat sehat serta nikmat kemudahan hingga kita dapat melaksanakan launching dari dokumen sistem manajemen terintegrasi yang ditawarkan oleh Bu Krisna yang ini. Ini merupakan tindak lanjut dari proses pelatihan kepemimpinan, di mana ini memang sedikit agak beda dengan diklatih kita. Baik Ibu Risma, ya maaf, Risma, ya, masih ikut dalam tim 3. Sekarang karena era perubahan menjadi PK, pelatihan kepemimpinan desa. Kalau dulu mengandalkan adalah proyek perubahan, aksi perubahan, jadi lebih singkat lagi. Kalau dulu masih menekankan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sekarang jangka menengah, jangka panjang agak juga berubah. Yang penting jangka pendek sampai tahun harus terwujud. Nah, saya yakin bahwa BPUS ini adalah labnya itu lab untuk semua PT yang ada di Karantina. Tapi juga saya yakin apa yang dibuat oleh Bu Kris ini belum sempurna. Saya mengharapkan sekali masukan-masukan ada di Balai Besar Tanjung Priok, Balai Besar Soekarno-Hatta, maupun dari BUD, Balai Bicara, masuk dari teman-teman yang di pusat juga, ya, agar sistem terintegrasi ini dari 4 dokumen menjadi 1 dokumen betul-betul menjadi unggulan, ya, unggulan daripada BPUS ini. Nah ini nggak tahu ya, kalau dulu model integrated itu 6 bulan kemudian kita lakukan proses kita. Nah ini mudah-mudahan nanti masih sempat dilakukan proses pascanya. Jadi Pak Sti selaku pimpinan BPUS menyatakan akhir ini harus sudah selesai. Ini sebenarnya kalau ukurnya nanti akhir
tahun ini, tahun 2020, mudah-mudahan evaluasi pasca kita bisa digunakan. Apakah ini sudah ada bukti konkretnya? Ya, bukti konkret dari menjadi satu dokumen sehingga efisien dan efektif dalam melaksanakan program organisasi, atau masih jalannya setengah-setengah? Mudah-mudahan ada atas bantuan mentor, atas support dari mentor maupun dari Pak Sesbadan, ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan ini merupakan yang pertama kali dari peserta 26 peserta PKA yang sudah berani launching duluan. Istilahnya kalau kita sosialisasi. Sebenarnya saya cek belum, mungkin masih internal saja, mulai melibatkan BPPT istilah. Nah, saya tidak mengkritisi karena sudah kali-kali konsultasi juga. Ya, ada tadi videonya saja yang masih tahu. Mudah-mudahan videonya bisa lebih jelas lagi, lebih konkret lagi, ya. Jangan terlalu cepat, nanti sulit penguji mengoreksi itu. Jangan terlalu cepat. Nggak usah kaget, ya. Nggak usah kaget dengan waktu 15 menit itu longgar sekali, ya. Nggak usah, kalau sudah videonya sudah disampaikan, ibu nggak usah bicara lagi. Cukup mengawali dan mengakhiri saja. Dan video itu sudah bicara apa adanya mengenai sistem dokumenter integrasi. Ya, jadi semuanya sudah lengkap tadi, hanya terlalu cepat tadi. Mungkin agak diperlambat sedikit supaya penguji bisa mencerna dengan baik apa yang disampaikan. Dan yang perlu dicermati betul segi efisiensi dan efektivitasnya. Dari 4 dokumen dari 1 dokumen itu di mana titik kritisnya itu. Ya, titik kritisnya itu yang sebelumnya seperti apa, yang sekarang nanti itu diharapkan seperti apa. Karena tadi Pak Sesbadan juga menyampaikan SPP-nya belum dilakukan dengan baik, SPP-nya juga. Nah, mudah-mudahan dengan integrasi ini nanti SPIP dan SPP-nya sudah enggak. Ya, kalau belum ditambahkan, kalau sudah mungkin lebih diperjelas lagi. Nah, dan nanti tujuan terakhirnya itu dari bus ini untuk dia tahun 2020 nanti apa sebenarnya? Akhir tahun ini kira-kira tagline-nya itu apa? Nah, mudah-mudahan tersampaikan dengan adanya dokumen integrasi problem mas. Sehingga misi dari organisasi BBBUS ini tercapai dengan sistem dokumen integrasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, yang lain-lainnya mungkin yang kecil-kecil, mungkin perbaikan nanti sampai jalan. Ini masih ada waktu, kita presentasi terakhir kan 23 Juni ya. Masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Saya masih mengenal bisa perbaikan. Tapi tidak perbaikannya tidak pada sedikit sekali ini sudah ada, saya katakan 85% sudah jalan, tidak sedikit lagi. Mudah-mudahan nanti arahan dari Pak Balai Besar selaku mentor maupun dari Pak Sesbadan. Karena beliau masih sekali masalah sudah berilmu ini. Caranya kota secara lengkap sekali. Ya. Nah, mungkin nanti bisa konsul juga ke Pak Sesbadan yang dulu ya, untuk melengkapi ini sudah bagus. Dan nanti ada sedikit tambahan-tambahan dari teman-teman Ibu Risma juga dan teman-teman yang lainnya, yang profesional yang senior. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal kehidupan bus lebih eksis lagi. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali. Selamat pada launching aksi perubahan ini. Mudah-mudahan nanti segera dipikirkan untuk yang lainnya. Masuk pada soalnya yang tapi ini nggak tahu kata saya sudah kemarin itu ada ini bukan mengecilkan aktivitas semua.
setiap minggu kumpul dengan teman-teman. Salah satunya kan beberapa teman dari Kementerian Keuangan. Berita nggak baiknya itu pemilu Juni dihentikan karena nggak ada anggaran. Karena UPN ini pada waktu masuk di tahun 2020 hampir semua kementerian itu mengajukan tambahan anggaran karena apa itu ya mungkin ada yang naik jabatan dan sebagainya. Tapi yang turun jabatan tidak pernah dievaluasi. Artinya kan kalau naik jabatan jadi jabatan atau pensiun kan. Ini nggak dievaluasi, jadi membengkak terus ini. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan dan ini sinyal juga anggaran di Kementerian Keuangan itu PW-nya mulai Juni ini berhenti ataupun kalau nggak berhenti potong ini. Bulan bagus ya. Berhenti sama sekali yang hanya disebarkan saja, tidak direalisasikan. Mungkin itu saja Bapak. Dan terima kasih sekali. Mudah-mudahan tindak lanjutnya. Kami menunggu sekali tindak lanjutnya dan apresiasi dari Universitas Madang untuk mewujudkan sistem integrasi ini mudah-mudahan bisa menjadi aturan di badan karantina. Demikian dari Kementerian selamat siang. Terima kasih atas segala kesusahannya Bapak Ibu Minahadi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara selanjutnya adalah launching dokumen manajemen integrasi Balai Besar dari Karantina Pertanian sekaligus penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dokumen sistem manajemen terintegrasi dan standar ekstensional prosedur Balai Besar uji standar karantina pertanian oleh Kepala Balai, Kepala Bagian, Kepala Bidang PML dan Kepala Bidang PP Balai Besar uji standar karantina pertanian. Iya Pak. Pak Edi. Pak Edi.
Bidang fungsional karantina hewan dan karantina tumbuhan, silakan maju ke depan. Ini masih di Zoom, Pak? Gaya bebas biar tak kaku. Bukunya diangkatnya jangan tegang gitu. Jadi juga kelihatan. Selamat ya. Ya Pak, banyak Pak. Dan ini luar biasa kan. Ya Pak, balik sini lagi. Maksudnya di Jakarta. Jakarta di sini. Jauh ya. Oh, iya. Oh, ada sama. Begitu. Ya, ayo. Semuanya. Enggak ada penting coach dulu, tetap ngomong kan. Ya. Tapi kelihatan backgroundnya backgroundnya. Kamu naik maju aja lah Bang, maju. Satu, dua,
Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Tiga. Oke. Ibu yang berbahagia, yang terakhir acara pertama, salah satu adalah acara launching manajemen terintegrasi secara standar kepentingannya. Saya misalnya di kelas selaku pengelola acara, mohon maaf dan salah satu yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana matiin? Mana ada ya? Emang ada? Kan cuma Cilegon sama Priuk dan Sulu tadi. Halo Rumenda. Apa kabar? Halo. Happy yang manis.
Oke. Iya.